Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas judul khutbah kita. Semoga Allah berkahi indahnya berzikir. Saudaraku seiman, kita tujuan utama kita diciptakan di muka bumi ini, Anda dan saya berada di sini adalah untuk ibadah kepada Allah. Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya hanya satu, beribadah kepadaku. Apa yang Allah perintahkan wajib dan sunnah dikerjakan, apa yang halal dinikmatin, dan apa yang Allah larang dari yang haram juga makruh dijauhi. Dan ibadah yang tidak kalah penting dan sangat besar keutamanya adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir. Dan bukan cuma sekedar berzikir biasa, tapi banyak berzikir. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang masalah ini. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah selalu kepadaku kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku atas nikmat-nikmat yang aku limpahkan kepada kalian, dan jangan kalian kufur. Andai saja seseorang di antara kita selalu diingat oleh atasannya di kantor, maka mungkin itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Atau mungkin dia diingat oleh orang tuanya, mertuanya, pasangan hidupnya, sahabatnya atau orang di sekitarnya, maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Bagaimana kalau seseorang diingat oleh Sang Pencipta Allah, yang artinya Allah akan memenuhi semua kebutuhan dia karena Allah mengingatnya. Oleh karena itu Allah memberikan kedudukan khusus bagi orang-orang yang suka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain dalam surah Al-Ahzab ayat 41 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan mengingat dan menyebut-nyebut namanya dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman yang lain, masih sama surah Al-Ahzab tapi di ayat 35-nya, yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah atau mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Zikir ini tentunya teman-teman sekalian, karena dia adalah ibadah yang sangat mulia, maka ikuti tata cara yang telah dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga telah diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wa dunal jahri minal qauli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Allah mengatakan, dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendah diri dan penuh dengan rasa takut. Merendah artinya tidak menyombongkan diri dan merasa butuh dengan menyebut nama Allah, juga takut akan azab Allah, berharap zikir itu bisa menyelamatkan dia dari siksa Allah, dan dengan tidak berteriak-teriak atau mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan sekian banyak ayat Al-Quran, kalau kita telusuri satu persatu akan sangat banyak di mana Allah perintahkan kita agar selalu berzikir kepadanya. Kita dengarkan selanjutnya penyampaian Nabi SAW tentang masalah zikir. Kalau orang yang suka berzikir dianggap oleh Nabi SAW orang yang hidup, bisa beraktivitas, sementara orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 2 halaman 208. Kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir, ibaratnya seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullah fihi wal baitul ladzi la yuzkarullah fihi mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang selalu ada zikir di dalamnya atau orang-orang penghuninya berzikir kepada Allah dengan rumah yang tidak ada zikir di dalamnya seperti perumpamaan rumah orang hidup dan orang yang sudah mati. Kita bisa tahu bagaimana orang hidup, dia bisa beraktivitas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa melakukan banyak hal.
dibandingkan orang mati yang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Begitulah ibaratnya orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir.